dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bagaimana dengan kondisi stay at home? Harap tidak membuat kita semua bete atau kadang-kala membuat kita tidak ada semangat karena boring dengan kondisi yang seperti ini. Tapi mari, walaupun stay at home, tetap kita berkarya. Bagi mereka yang masih menyusun skripsi, gunakan waktu itu dengan baik. Atau lagi dalam waktu pacaran, gitu ya, gunakan waktu dengan baik. Sudah tentu dengan hal-hal yang positif. Amin. Baik, Servitors, hari ini kita sama-sama kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema Not of Faith. Satu tema yang sangat menarik. Ya, sebetulnya Not of Faith ini diangkat dari satu buku dan karangan daripada Cal Edelman. Ya, sangat menarik, sudah tentu saya kembangkan, saya coba elaborasi supaya juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman, mari kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ada satu kesempatan kembali yang diberi kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Berkenan Tuhan menolong kami ketika kami sama-sama berinteraksi dengan firman-Mu, supaya dalam tuntunan dan bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus boleh menghantar kami masuk ke dalam kelimpahan firman-Mu. Kami dimengertikan, tapi bukan hanya kami dimengertikan, kami diberi kemampuan untuk boleh menerjemahkan firman itu dalam seluruh area kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman yang baik, karena itu menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Berkati jam ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Servitors, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Pertama kita akan melihat dari kitab Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasal 4 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Kemudian dari pasal 7 Matius ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita membaca menyimpan, tapi Yesus berkata jauh lebih berbahagia, yaitu mereka yang melakukan firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Not of faith. Servitors yang dikasihi Tuhan, untuk membedakan apakah uang itu asli atau palsu, kita sudah banyak diajarkan oleh lembaga kredibel, sudah tentu yang kredibel dalam masalah keuangan. Di sana diajarkan kepada kita yaitu bagaimana diterawang, diraba, dan seterusnya. Tetapi cara yang paling efektif untuk supaya kita bisa membedakan sesuatu itu apakah itu asli atau palsu, uang itu asli atau palsu, itu harusnya kita lebih banyak pegang yang asli. Karena kalau kita lebih banyak pegang yang asli, maka untuk memegang sesuatu yang palsu kita langsung bisa lihat. Saudara, sejalan dengan hal itu sama di dalam hal iman Kristen. Untuk mengetahui apakah kita sebagai pengikut Kristus yang sejati atau bukan pengikut Kristus yang sejati, itu harusnya kita lebih banyak baca, pegang sumber yang aslinya, yaitu Alkitab. Alkitab yang adalah firman Allah yang menjadi standar bagi iman dan kelakuan kita, yang di dalamnya kita akan
sejati dengan pengikut Kristus yang bukan sejati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara kita akan menemukan rupanya paling tidak ada 3 atau 4 model orang yang coba dimunculkan di sana. Model pertama yang kita temukan adalah model kelompok kerumunan atau crowd. Itu orang-orang yang tidak saling kenal tetapi berkumpul atau mengerubungi sesuatu atau seseorang atau satu peristiwa. Saya berikan satu contoh saja. Seperti ketika melihat ada satu kejadian kecelakaan. Banyak orang yang berkumpul di sana, dikerumuni oleh orang-orang. Sudah tentu hampir pasti tidak semua saling mengenal, tidak saling terkait satu dengan yang lain. Hanya ada satu peristiwa itu yang membuat mereka berkerumun. Itu model yang pertama. Saudara, tapi model yang kedua adalah yang disebut dengan model penggemar atau fans, begitu ya. Adalah orang-orang yang mengemari sesuatu dengan antusias. Itu adalah penggemar. Seperti penggemar grup musik tertentu, gitu ya. Wah, mereka sangat antusias dengan sekelompok grup musik. Atau katakan juga di dalam olahraga, di dalam misalkan sepak bola, ada orang yang begitu sangat fans, sangat begitu antusias, menjadi penggemar yang sangat bersemangat. Misalkan dengan klub olahraga, saya adalah seorang penggemar Barcelona, Barca, gitu ya. Apalagi kalau seorang pemain seperti Messi. Wow, begitu dia main, kita adalah seorang penggemar yang sangat antusias melihat dia bermain. Atau di dalam dunia selebriti, kita juga mungkin penggemar seorang artis dan sebagainya. Itu adalah penggemar. Mereka disebut penggemar, supporter, pendukung, atau pengagum. Itu model kedua, penggemar. Tapi yang ketiga adalah pengikut atau follower. Adalah orang-orang yang dibawa pengaruh seorang sehingga ia mengikuti, mencontohi, meniru. Nah, di dalam Alkitab, pengikut dan murid itu sama. Nah, rekan-rekan servitors yang dikasih Tuhan, kita tidak akan berbicara mengenai kerumunan atau crowd itu sendiri, tapi kita akan berbicara, kita akan konsentrasi kepada mereka yang adalah penggemar atau pengagum atau fans dengan pengikut atau follower. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kamus, kita akan menemukan mengenai fans dengan follower itu, ya. Kalau kita langsung ambil di dalam kaitan dengan Alkitab, berarti kalau kita bisa definisikan, itu adalah seorang pengikut yang antusias, biasanya sebagai penonton. Seorang fans Kristus bisa saja memiliki antusias yang tinggi, tetapi hanya sebagai penonton saja. Sedangkan kalau follower, ini kalau dikaitkan dalam konteks follower Kristus, berarti seorang yang berada dalam pelayanan dalam Kristus, mengikuti ajaran Kristus dan meniru Kristus. Follower bersama dengan, kalau kita kaitkan juga dengan kata disciple, berarti adalah orang yang gives full loyalty, yang sungguh-sungguh mendukung secara penuh. Nah, menjadi follower Kristus tidak terpisahkan dengan menjadi murid. Keduanya bersama-sama harus menunjukkan satu loyalitas yang penuh. Saudara, mari kita akan coba lihat. Kita akan ketemu dulu pertama, kita akan coba bahas bersama mengenai fans itu sendiri. Saudara, menarik kalau kita perhatikan di dalam Alkitab tadi. Seorang penulis buku mengatakan paling tidak ada 4 model. 3 model itu menceritakan mengenai seorang yang boleh dikatakan fans, hanya sebagai penggemar, bukan pengikut Kristus.
Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7, sudah. Matius 7 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara, model Kristen yang pertama, seorang fans atau penggemar Kristus yang pertama, yang digolongkan dengan orang Kristen verbal. Orang Kristen verbal adalah orang yang mungkin kata-katanya itu selalu dihiasi dengan kata-kata yang dalam tanda petik yang kita tahu selalu hanya dalam konteks Kristen. Ketemu, oh shalom, oh praise the Lord. Bahkan ringtone-nya pun dia handphonenya mungkin pakai ringtone Kristen, nada-nada Kristen. Tetapi heran saudara, orang seperti ini pun ketika kepleset saja bisa pakai bahasa Kristen. Oh Tuhan, darah Yesus. Itu sebagai sesuatu yang sudah sebetulnya latah. Kagetnya kaget Kristen, bahasa-bahasa yang dalam pengertian bahasa-bahasa, tetapi hal yang sudah biasa. Verbal. Tetapi Alkitab memberitahukan bukan setiap orang yang berseru yang selalu pakai kalimat-kalimat seperti itu. Shalom, haleluya, ketemu dengan pakai ungkapan-ungkapan seperti itu, menjamin bahwa dia adalah seorang yang pengikut Kristus yang sejati. Kadang-kala sekali lagi itu tinggal menjadi satu hal yang bukan keluar dari hati. Itu kan Kristen verbal. Penulis buku mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah orang Kristen yang disebut dengan orang Kristen ornamental atau orang Kristen yang aksesorisnya cenderung untuk selalu terjebak untuk menampilkan aksesoris Kristen. Di dalam bukunya Not a Fan, Edelman itu memberitahukan hal itu juga. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal 23, bagaimana Yesus bereaksi kepada orang-orang seperti ini yang selalu menekankan ornamen, aksesoris Kristen. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang kelima, di sana dikatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang, pakai aksesori atau ornamen Kristiani seperti itu. Sudah tahu seorang penyanyi yang sangat dikenal yaitu Madonna. Ketika dia tampil satu waktu di Jepang, saudara, dengan ornamen salibnya. Wow, waktu dia menyanyi dengan luar biasa. Tapi kemudian maaf, di akhir dia menyanyi, dia mencopot salah satu bagian pakaian yang dia gunakan. Sementara pakai ornamen Kristen. Itulah orang Kristen ornamental. Satu kali ketika saya lagi dalam perjalanan, saudara, saya ingat persis di jalan tol waktu itu, saya berjalan sudah boleh dikatakan di bahu jalan, sudah di pinggir. Tiba-tiba ada sebuah mobil mendahului saya di sebelah kiri. Dengan begitu cepatnya, saya kaget, saudara. Wow, untung saya masih tetap bisa mengendalikan mobil saya. Lalu saudara, waktu mata saya tertuju kepada mobil yang mendahului saya, saudara tahu mata saya tertuju. Di bagian belakang mobil itu ada tulisan Immanuel. Oh, ornamen yang kita tahu sangat begitu akrab dengan kita sebagai orang percaya, bukan? Immanuel. Oh, bisa saja bukan Tuhan bisa pakai tulisan Immanuel itu bisa diganti dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menyertai, betul tidak? Tapi mungkin karena dia mengakui bahwa dia adalah Immanuel, Tuhan menyertai dia, maka kemanapun dia jalan dengan ngebut, tetapi tidak sesuai dengan ornamen itu sendiri, kelakuan dia. Apakah pengikut Kristus yang sejati? Masih banyak contoh lagi.
bagaimana berdoa, dan bagaimana berpuasa. Saudara boleh baca dalam Matius pasal 6. Tetapi Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka melakukan semuanya itu bagaimana bersedekah, memberikan persembahan, korban, hanya supaya dilihat orang, hanya supaya dipuji orang. Berdoa pun seperti itu, supaya dilihat orang. Berpuasa pun seperti itu. Tapi Tuhan mencela. Ini model Kristen apa? Model penggema, hanya supaya dilihat. Tapi bagaimana ketika mereka tidak dilihat orang? Apakah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh? Adakah mereka memberi bukan karena supaya dilihat orang? Apakah mereka berpuasa bukan untuk show off, tapi betul-betul berangkat dari hati itu? Oh saudara, lalu penulis buku itu mengatakan juga satu kalimat, bahwa orang Kristen yang bukan hanya orang Kristen verbal, orang Kristen ornamental, orang Kristen seremonial, ritual. Menarik sekali saudara, di dalam Not a Fan, bukunya daripada Kyle Idleman itu, dia mengutip satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6. Saudara, ini menjadi satu kritik yang untuk menjadi satu perenungan bagi kita. Dan dia mengatakan inilah model orang Kristen yang menjadi penggemar, pengagum Kristus, bukan pengikut Kristus. Saudara boleh baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 6. Setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan kepada 5.000 orang, saudara. Oh saudara, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, yang menikmati roti melalui mujizat daripada Tuhan. Oh saudara, menarik sekali. Mereka kejar Yesus kemana, sampai mereka menemukan Tuhan Yesus. Saudara boleh baca dengan baik, baru melihat konteksnya itu. Kemudian pada ayat yang ke-25, saudara lihat di sana, Yohanes pasal 6 ayat 25, di sana dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Wow, ini orang Kristen penggemar, pengagum Kristus. Yesus mengatakan, kamu ikut aku itu bukan karena kamu lihat tanda-tanda yang ajaib yang aku lakukan, tapi karena roti itu, karena sesuatu yang menguntungkan kamu, yang memenuhi perut kamu. Berapa banyak orang ikut Yesus cuma mau perut untuk untuk satu jaminan kehidupan masa depan dia, untuk supaya dia bisa kenyang, supaya dia tetap terpelihara, benefit yang selalu dicari. Wow, ini satu pernyataan yang sungguh luar biasa. Mereka bukan pengikut, tetapi penggemar. Servitors yang dikasih, ini kita sudah membahas mengenai siapa itu fan, siapa itu penggemar. Sekarang kita akan melihat siapa itu follower atau pengikut. Saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 tadi, kita telah melihat di dalam ayat itu bagaimana Yesus yang berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Sudah perhatikan, ada dua kata yang berasal dari kata dasar yang sama dalam kutipan di atas, yaitu ikutlah di ayat yang ke-19 dan mengikuti di ayat yang ke-20. Sebenarnya kita bahasa aslinya menggunakan dua kata Yunani yang berbeda. Di ayat 19 digunakan kata-kata deute opisomo, yang berarti marilah di belakangku atau berjalanlah di belakangku. Sedangkan ayat 20 menggunakan kata ekolotesan, yang berarti mengikuti. Jadi perhatikan dengan baik. Ajakan Tuhan Yesus, mari ikutlah aku, mempunyai arti yang bersifat khusus. Mari berjalanlah di belakangku. Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk berjalan di belakangnya. Apa artinya berjalan di belakang?
seseorang. Saudara, tidak lepas di dalam budaya Timur Tengah pada zaman itu, seorang murid secara harafiah memang harus ada berjalan di belakang gurunya. Baik waktu berjalan kaki maupun waktu menunggang keledai, mereka itu harus berjalan di belakang guru. Dalam pemikiran umat Israel di zaman Perjanjian Lama, mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang mengandung arti mengiringi, menaati, mencintai, menyerahkan diri, dan mengabdikan diri. Kalau kita membaca kisah mengenai Elisa yang mengikuti Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20, Ruth yang mengikuti Naomi, mempelai wanita yang mengikuti mempelai pria dalam Yeremia 2 ayat 2. Di sini mengikuti seseorang berarti menyerahkan hidup kita kepada orang itu dengan segala akibatnya atau segala konsekuensinya. Memang mengikuti atau berjalan di belakang seseorang pasti membawa akibat atau dampak. Hidup kita pasti akan berubah atau mengalami perubahan tergantung pada siapa orang yang kita ikuti. Misalkan kalau kita mengikuti seorang seorang yang pemabuk, maka cara hidup kita pun menjadi seorang pemabuk, gitu ya. Atau kita mengikuti cara hidup seorang yang tidurnya nanti malam dia bepergian sampai besok paginya baru dia tidur, maka cara hidup kita pun menjadi seperti itu. Demikian juga halnya jika kita mengikuti dan berjalan di belakang Tuhan Yesus. Hidup kita mau tidak mau akan berubah. Karena Tuhan Yesus mempunyai gaya hidup yang sungguh-sungguh unik. Perhatikan dengan baik. Jadi berjalan di belakang Yesus akan menjadikan kita bagaimana berubah sebagaimana Kristus, karena prioritas hidupnya yang unik, keprihatinan hidupnya yang unik, orientasi hidupnya unik. Maka saudara, kalau kita mengikuti dia, itu kan akan merubah cara pandang kita untuk segala sesuatu. Orientasi hidup kita, motivasi hidup kita pun akan berubah. Pasti mengikuti sebagaimana Kristus dia hidup. Saudara, maka kalau kita mau mengatakan seorang pengikut Kristus yang sejati, kalau kita bisa katakan, berarti adalah orang yang secara totalitas, secara sungguh-sungguh ikut cara hidup, orientasi hidup, gaya hidupnya, dan bagaimana keteladanan hidup dia. Itulah murid Kristus. Saudara, apa perbedaannya? Saudara, saya menulis buku coba memberikan satu perbedaan antara seorang yang hanya ngefans, seorang fans dengan seorang follower. Menarik, saya mempersingkat. Dia mengatakan begini, sudah. Kita menjadi fans ketika kita memutuskan hanya untuk percaya pada Yesus, namun tidak membuat komitmen untuk mengikutinya. Mengikuti Yesus bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan di malam hari ketika tidak ada yang perhatikan. Dan lagi di sana dikatakan, apakah Anda melihat ibadah sebagai sesuatu yang harus menghibur? Apakah Anda pergi beribadah karena untuk melihat show, pertunjukan daripada fisik? Jika demikian, Anda adalah seorang fans, seorang penggemar. Dan Yesus juga mengatakan, mengikuti Yesus tidak nyaman dan tidak mudah. Fans pulang di tengah hujan, follower bertahan dan bahkan terus berjalan walaupun hujan. Follower menempatkan prioritas melayani Yesus di atas segalanya. Fans membiarkan hal-hal lain sebagai prioritas ketimbang melayani Yesus. Menarik sekali dia mengatakan begitu.
Follower bertanya, apa yang telah saya lakukan untuk Anda? Fans bertanya, apa yang telah Anda lakukan untuk saya? Seperti pernyataan daripada mantan Presiden Amerika Serikat John Kennedy, dia pernah berkata kepada anak-anak muda pada waktu itu, dia mengatakan, jangan bertanya lagi apa yang negara mau berbuat bagi engkau, tapi bertanyalah sekarang apa yang kau bisa berikan bagi negara. Kalau kita masuk ke dalam konteks gereja, jangan lagi bertanya apa yang gereja melakukan bagi engkau. Fans selalu bertanya seperti ini, tapi bertanyalah apa yang kau lakukan bagi gereja, apa yang kau lakukan bagi Kristus. Follower dituntut untuk memikul salib setiap hari, tetapi fan jarang setia karena sangat tidak menyenangkan untuk mati bagi diri sendiri setiap hari. Lalu sebuah perkataan dia mengatakan begini, fans tidak keberatan Yesus membuat beberapa perubahan kecil dalam hidup mereka, tetapi Yesus ingin mengubah hidup kita secara radikal. Fans tidak keberatan dia melakukan sedikit sentuhan, tetapi Yesus menginginkan renovasi menyeluruh. Bahkan dia mengatakan, follower bertahan dalam jangka waktu yang panjang, fans bertahan untuk jangka waktu yang pendek. Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi bangsa atau dunia yang sedang kita alami saat ini, itu pun akan menguji siapa fans, siapa penggemar Yesus, dan siapa pengikut Kristus. Di tengah-tengah penderitaan yang kau alami, itu salah satu menguji apakah kita sungguh-sungguh Kristen yang sejati, atau hanya sebagai Kristus, sebagai penggemar, hanya sebagai pengagum. Saudara, mari kita coba introspeksi diri kita masing-masing. Servitor sertifikasi Tuhan. Biarlah melalui perenungan, perbedaan yang kita temukan, biarlah sungguh-sungguh kita mau bersatu, berkomitmen, mengatakan, I am not a fan, I am a follower of Christ. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Biarlah kami bukan menjadi seorang penggemar, seorang fans Kristus, tetapi menjadi seorang follower, seorang pengikut Kristus yang sejati. Mampukan kami hidup makin hari makin memperkenankan Engkau Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami didapati adalah orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Baik ketika kami tampil di umum, tampil di publik, kami dilihat sebagai pengikut. Bahkan ketika tidak ada orang melihat kami adalah sungguh-sungguh orang yang berkomitmen sungguh mengikuti dan meneladani Engkau. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Servitors yang dikasihi, sebagai pesan saya dalam situasi yang saat ini sedang kita alami, stay at home, biarlah kita tetap patuhi, dan biarlah ketika kita di rumah tidak menjadi orang yang boring, tetapi kita bisa berkreasi. Di tengah-tengah kesendirian kita, di tengah-tengah keberadaan kita seperti ini, tidak membuat kita tidak bisa berkreasi, bahkan menjadi orang yang berani tampil beda, berinovasi di dalam keadaan apapun. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di dalam Safe Message selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.